Kalimat yang pertama muncul dari mulut Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Hari ini firman Tuhan ingatkan kita kepastian keselamatan. Bahwa hari ini juga, kalaupun dipanggil Tuhan, kita bersama-sama dengan dia di sorga, amin. Istrimu sakit kepala, jangan langsung kasih Panadol. Doakan dong. Anakmu lagi mau ujian, doakan dong. Doamu besar kuasanya. Tetanggamu bergumul, doakan dong. Temanmu masih jomblo, doakan dong. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kenapa orang malas berdoa? Karena dia merasa dia berdosa. Harusnya kita adalah orang-orang yang rajin berdoa. Karena kita tahu doa kita didengarkan oleh Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kami boleh Tuhan hari ini memanggil Engkau Bapa. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan menikmati fellowship, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini Engkau ingin menyampaikan isi hatimu, berbicara kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, singkapkan makna kayu salib, kematian Yesus di kayu salib hari ini kepada setiap kami. Biarlah Tuhan setiap kami memaknainya, menghidupinya, dan hidup dengan ucapan syukur yang luar biasa karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Makasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Shalom. Ya, hari ini banyak yang berbaju hitam. Bukan berarti kita berduka cita. Amin. Kita tidak berduka cita karena Tuhan kita bukan hanya mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit. Jadi hari ini kita bersuka cita atas apa yang dia sudah lakukan di kayu salib. Hari ini saya mau berbagi kepada kita semua dari kisah Yesus, detik-detik dia di kayu salib. Jadi teman-teman semua, seseorang itu kita bisa tahu aslinya waktu dia sedang tertekan. Kita bisa tahu sikap asli seseorang ketika dia sedang menghadapi kesulitan. Mungkin ada teman-teman kenal orang, dia baik banget. Pas terjepit, bisa jadi dia seram. Nah, tapi hari ini kita akan melihat sikap, ya kan, dan tindakan Yesus, apa yang terjadi selama dia di kayu salib. Karena hari ini kita mengenang ya Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalibkan. Jadi ada 7 respon Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita bahas semua hari ini. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang. Kalimat yang pertama muncul dari mulut Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kalau kita lihat konteksnya, orang yang disalibkan itu rata-rata, ya, menurut sejarah, kita lihat sejarah di Alkitab, orang yang disalibkan rata-rata mengucapkan sumpah serapah, memaki-maki. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi dia diselamatkan. Karena tidak ada, udah disalibkan baru dilepaskan lagi, kami salah, enggak ada itu. Jadi kalau sudah disalibkan, pasti mati di kayu salib. Jadi mereka yang biasanya mereka ucapkan adalah sumpah serapah, caci maki ke pemerintahan, mungkin dia
caci maki musuhnya. Yang diucapkan dari mulut mereka biasanya lah sumpah serapah. Tapi Tuhan Yesus, ya, di tengah sakit yang begitu parah, ya kalau kita lihat di film apa itu ya, Passion of the Christ, kadang orang bilang terlalu kejam, seram banget filmnya. Sebenarnya enggak juga. Ya kalau kita baca, ada dikatakan dia ditusuk perutnya, keluar darah, baru air. Menunjukkan sampai darahnya pun mengucur, sudah semua tercurahkan pada saat itu. Dan yang muncul dari mulut Tuhan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Inilah sikap Tuhan Yesus pada kita sebenarnya. Kalau kita ditanya jujur, orang bilang ditampar pipi kanan. Kalau kita ya, bila perlu kita tampar kiri kanan, kita kasih bonus. Itu karena sikap badan kita ini, responnya biasanya adalah membalas. Oke, kau gosipkan aku sekali, ku gosipkan kau 3 kali. Ya kan? Oke, kau jahatin, ya kan, kayak ada di YouTube itu, senggol dong. Oke, senggol bacok ya. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia enggak seperti kita. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita berbicara kemampuan untuk membalas, Tuhan Yesus sangat mampu. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia bisa turun dari kayu salib pada saat itu, ditariknya jenggot orang itu satu-satu, ditamparinya mereka satu-satu, sampai mereka nangis minta ampun. Tapi Tuhan Yesus enggak memilih itu, tetapi dia memilih apa? Mengampuni. Yang pertama dia ucapkan adalah, Bapa, ampunilah mereka. Padahal parah yang mereka buat, membunuh Tuhan Yesus. Maka hari ini dari kata-kata pertama Tuhan Yesus ini kita diingatkan bahwa Tuhan hatinya adalah mengampuni saya dan mengampuni saudara. Mungkin saudara berpikir, oh memang kesalahan mereka fatal Pak. Aku enggak fatal-fatal banget. Kan tentara Romawi yang membunuh Tuhan Yesus. Yang mengolok-ngolok Tuhan Yesus kan orang-orang Israel. Apa kita lupa? Yesaya 53 berkata apa? Oleh karena kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, dia disalibkan. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Karena apa? Karena pelanggaran kita. Yang memasang apa namanya? Mahkota duri itu dosa-dosa kita. Tetapi respon Tuhan adalah, Bapa, ampunilah mereka. Jadi hari ini terimalah pengampunan dari Tuhan. Dan yang sering juga saya hadapi adalah, ya, beberapa kita, bahkan diri kita pun susah mengampuni kita sendiri. Mungkin ada dosa yang kau pikir terlalu besar. Mungkin masa mudamu, mungkin kau melawan orang tua, atau kau mungkin menyakiti hati orang. Mungkin kau pernah melakukan kesalahan yang kau pikir terlalu besar. Tapi hari ini Tuhan katakan, sikapnya adalah dia mengampuni. Maka pagi hari ini terima pengampunan itu. Ketika engkau bisa menerima pengampunan itu, engkau pun bisa mengampuni dirimu sendiri. Engkau bisa mengampuni tetanggamu. Mungkin tetanggamu daun mangganya pun mengganggu. Karena daun mangga pun kalau memang sikap hati kita tukang emosi, bisa berantem. Karena motornya baru, bisa kita emosi. Karena bulu matanya melentik, langsung kita gosipkan. Lihat anaknya ingusan, mamanya bulu matanya kena badai. Kenapa? Justru sering karena kita tidak mengampuni diri kita sendiri. Kita mulai menyalahkan orang lain. Tuhan Yesus tidak salahkan siapapun di situ. Dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka. Jadi hari ini sungguh dari hati saya paling dalam, kami dari gereja minta kita semua terimalah pengampunan dari Tuhan itu. Jadi hari ini yang kita ingat,
bukan masalah dosa kita, justru kita sudah diampuni. Tak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Jadi hari ini engkau adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, di Lukas pasal 23 ayat 43. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada saat itu semua orang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Bahkan mereka bikin di atas tulisannya Indri. Ya. Inilah raja orang Yahudi artinya. Mereka bilang, kalau kau raja selamatkan dirimu. Mereka mengolok-ngolok, dia menyelamatkan orang, dia menyembuhkan orang. Bahkan ada dua penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Salah satu dari mereka pun bilang, kalau kau raja Tuhan, selamatkanlah kita, turunkan kita dari kayu salib ini. Tetapi ada satu orang di samping Tuhan Yesus yang berkata, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Mungkin dia sadar dia berdosa banget. Sampai dia gak berani minta ampun. Dia gak berani minta yang besar pada saat itu. Tetapi hanya dia minta apa? Diingat saja. Karena dia belum tahu kebenaran. Hari ini juga banyak orang Kristen, hari ini orang percaya gak berani minta besar sama Tuhan. Kenapa? Karena tadi masih hidup di bawah bayang-bayang dosa. Kayaknya terlalu besar. Kayaknya terlalu indah itu untuk terjadi dalam hidupku. Kayaknya enggak mungkin lah orang macam aku ini. Kayaknya kalau aku datang ke gereja Roh Kudus pun lari. Enggak. Hari ini lihat ya respon Tuhan waktu dibilangnya ingat akan aku saja. Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Itu bicara tentang sekarang. Tuhan bicara hari ini. Sepanjang kita terima Tuhan Yesus, apa katanya? Engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jika ada yang masih ragukan keselamatanmu, kalau engkau masih berpikir dalam renunganmu, aku nanti mati kemana ya? Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, kepastian keselamatan. Bahwa hari ini juga, kalaupun dipanggil Tuhan, kita bersama-sama dengan Dia di sorga, amin. Makanya yang penting adalah memastikan diri kita sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Mungkin saudara berpikir, kalau gitu aku tunggu aja seperti penjahat ini. Tunggu detik-detik terakhir. Nanti waktu udah detik-detik terakhir Pak, udah umur-umur 60, baru aku bilang, Tuhan aku serahkan hidupku, aku mau melayanimu. Jangan salah loh. Penjahat ini mendapatkan kesempatan pertama untuk berjumpa dengan Tuhan adalah di kayu salib. Dan di kesempatan pertamanya itu dia memberikan dirinya untuk percaya. Dia katakan, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Sebuah tindakan pertobatan. Saya yakin dan percaya, kalau saja dia tidak mati di kayu salib itu hari itu, contohnya tiba-tiba entah gimana dia selamat, saya percaya dia pasti bertobat. Jadi jangan bilang nanti tunggu aku Pak, umur 70 tahun aja lah aku bertobat Pak. Sekarang aku nikmati dulu dunia Pak. Di kesempatanmu yang pertama, yang paling dekat, mungkin hari ini engkau merasa Roh Kudus menantang untuk terima Tuhan Yesus dan selamat. Terima itu, ambil kesempatan itu, dan keselamatan menjadi milik saudara, amin. Firman Tuhan berkata untuk terima keselamatan hanya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Ya, jadi mungkin ada keluarga kita yang belum selamat. Mungkin kau digerakkan hari ini, telepon hari ini, khotbahin dia. Catat khotbah saya hari ini, khotbahin dia. Tantang dia terima Tuhan Yesus. Pastikan dia selamat sebelum dia kembali dipanggil ya, pulang ke rumah Tuhan. Yang ketiga, Yohanes pasal 19 ayat 27. Yohanes pasal 19 ayat 27. Oke. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, ini Tuhan Yesus di kayu salib ya. Kemudian
Yang ketiga dia ngomong begini, inilah ibumu, dibilang dia sama Yohanes. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus waktu dia sedang sakit-sakitnya, ketika dia, salib itu yang membuat mati adalah dia gak bisa bernapas. Jadi ketika disalib itu ya, dia kan hanya titik yang menyangga itu tangan dan kaki. Jadi untuk dia bernapas dia harus tarik sedikit begini, dan itu sakitnya bukan main. Kalau gak percaya ayo kita salibkan saudara. Jadi kalau saya lihat, ya di YouTube bisa banyak cek ya. Kematian di kayu salib itu memang karena dia gak bisa bernapas. Jadi setiap kali dia ngomong, setiap kali dia bernapas itu sakitnya bukan main. Tetapi pada saat begitu sakitnya pun dia gak pikirkan tentang dirinya. Tetapi yang lagi-lagi keluar dari mulutnya apa? Dia mengingat ibunya. Dia mengingat Yohanes yang ada di situ. Kalaupun 11 murid yang lain ada di situ, saya percaya Tuhan Yesus pun akan ngomong sesuatu tentang mereka. Dia bilang apa? Inilah ibumu. Dia bilang sama Yohanes. Dia bilang juga sama ibunya, ibu inilah anakmu. Ibunya butuh tempat, butuh seseorang yang melindungi. Ibunya butuh orang yang memberi support. Maka Tuhan Yesus bilang sama Yohanes, ibu inilah anakmu. Maka sejak saat itu dia tinggal di rumah Yohanes selama 12 tahun sebelum dia meninggal. Dan kepada Yohanes dia bilang inilah ibumu. Yohanes adalah orang yang membutuhkan kasih sayang. Makanya di kitabnya dia dikatakan apa? Inilah murid yang paling dikasihi. Dia orang yang emosional. Jadi pada saat Yesus di kayu salib, dia enggak memikirkan kebutuhannya, dia justru memikirkan kebutuhan orang yang di sekitarnya. Itulah kasih Tuhan, dia enggak berpikir tentang dirinya sendiri. Yang ada dalam pikirannya adalah saya dan saudara. Hari ini dia berpikir, gimana tentang anakku Meltari di Batam. Hari ini dia berpikir dalam pikirannya, gimana si Daniel di Batam. Gimana Sufrianus Sitinja di Batam. Udah gol belum sama Belanda itu. Pikiran Tuhan dipenuhi dengan apa? Kita. Bagaimana agar orang ini hidupnya lebih baik. Dilihatnya ibunya, ibu inilah Yohanes anakmu. Yohanes inilah ibumu. Jadi di pikiran Tuhan hari ini ada kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencana. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Katakan lagi, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ya Tuhan, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Nanti saya laporan sama Pak Olga, saya juga bisa nyanyi sambil khotbah. Jadi di pikiran Tuhan hari ini adalah saya dan saudara. Luar biasa. Bayangkan bapak kita di kampung aja, di pikiran dialah kita. Gimana? Firman Tuhan berkata, bapak kita yang di bumi pun tahu memberi yang baik. Apalagi bapak kita di sorga. Jadi hari ini jangan pernah curiga sayang Tuhan sama kita. Kadang kita berpikir, kenapa ya kalau Tuhan sayang? Kenapa hal yang buruk terjadi dalam hidupku? Sampai ada buku, penulisnya saya lupa, saya sempat baca itu. Why bad things happen to good people? Kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang baik? Dan tahu apa isinya Bapak Ibu? Ternyata bukan tentang hal yang buruk terjadi. Saya justru melihat kesaksian demi kesaksian di buku itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Salah satu kesaksian saya baca di situ adalah ada seorang ibu yang dia harusnya pergi ke gereja, dia salah satu pengerja gereja, dia latihan nyanyi. Tiba-tiba dia diteleponi, saudara sering ditelepon kan kayak BCA, Mandiri. Halo Pak, selamat pagi, kami boleh menawarkan. Kalau Pak Saud mungkin langsung dimatikan. Ibu ini karena dia biasa ya kan, ya mungkin dia asar juga ya, makanya asar kita luar biasa kan, ramah, dia ladeni ya gini-gini. Sementara dia udah mau buru-buru pergi, tapi karena ini terus ngomong dia ladenin terus. Dia merasa Tuhan aku kan mau pergi ke gereja kok ini lama banget. Akhirnya setelah dia tutup teleponnya dia buru-buru dia naik taksi ke gerejanya. Tahu apa yang terjadi di perjalanan, dia lihat ada asap yang besar. Dan setelah mau dekat ke gerejanya dia lihat ternyata asap itu dari gerejanya. Terjadi ledakan di gerejanya. Seandainya tadi dia tidak angkat telepon itu. Seandainya dia maki-maki itu yang nelpon. Jadi kalau saya telepon saudara angkat ya. Ini kayaknya ngingatkan perpuluhan ini. Ya. Justru apapun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi nggak ada tuh hal yang buruk terjadi pada orang baik, nggak ada. Justru itu bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Daniel kalau kita bicara di hidup di zaman dia, pasti kita bilang kok Tuhan izinkan terjadi, Daniel kok masuk lubang singa. Mungkin kita bertanya, Tuhan kalau kau ada kok kau izinkan, Daniel kan cuman berdoa. Kita nggak tahu ternyata dari lubang singa itu dia jadi Perdana Menteri. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu soalnya saya belum kesaksian ya tentang visa saya. Saya waktu ke Jakarta sampai, saya lihat foto saya di Batam kurang bagus. Kami biasanya foto di sini kalau nanti yang mau urus visa biar tahu ya. Di sini dekat Glail. Tiba-tiba tukang fotonya liburan 1 bulan. Bayangkan, saya mau foto dia liburan. Saya cari sama istri saya pergi kemana gitu sampai ada ke dekat depan Mitra Raya. Ada harganya satu foto 150.000. Saya bilang enak aja. Saya pergi lagi ke Jodoh, akhirnya ketemu. Berapa puluh ribu lah gitu ya. 80.000, saya ingat. Baru saya dipoto, saya lihat foto saya, kok miring badan saya. Oh ini udah standar Pak, kata tukang fotonya lagi. Ya udahlah daripada ribut kan. Saya pergi ke Jakarta, sebelum saya pergi saya bilang sama istri saya mau foto lagi lah. Karena kayaknya kurang bagus foto ini. Sampai diajak orang si Bintang foto. Kalau sudah diajak foto berarti harus diajak makan. Keluar lagi uang makan ya kan. Singkat cerita, pergilah besok paginya dengan semangat saya pergi ke Kedutaan Besar Amerika. Saking semangatnya saya terlalu pagi pergi. Sampai sana rupanya gak boleh kita nunggu lama-lama. Terpaksa saya ajak lagi ngopi si Bintang. Keluar lagi, si Bintang happy lah dia. Sampai sudah waktunya jam 10, 9.35 saya sampai, saya antri. Ternyata banyak lapisannya ya. Dan saya ingat antrian saya itu sekitar 30 menit lebih. Jadi dari satu titik ke titik lain Sampailah di tempat interview, ternyata dia ada 4 pos. Saya lihat ada 2 orang Amerika di pos 3 dan 4, ada orang Arab 1, ada orang India 1. Saya berdoa, Tuhan semoga saya sama orang Amerika aja. Karena dalam cerita yang saya dengar kesaksian orang India itu kejam. Tapi setelah saya lihat antrian itu, ternyata yang orang India sama yang orang Arab itu cepat. 1 menit selesai. Yang orang Amerika ada yang saya dari datang sampai pulang belum selesai dia. Itu nomor 4. Saya pikir itu pasti nangis itu dalam hatinya. Jadi saya berdoa, Tuhan saya mau sama orang Arab aja lah, sama orang India. Baru apa yang terjadi? Di nomor 3 yang orang Amerika itu baru saja memulangkan, di depan mata saya memulangkan orang 1 lebih keren dari saya. Dia pakai jas, rambutnya minyak rambutnya, lalat pun licin jatuh. Keren lah. Tinggi. Dia sampai ngemis loh, please can you consider it again. Dia bilang, bisa enggak pertimbangkan lagi. I'm sorry katanya, ini sudah keputusan. Pergi dia bawa kertas warna merah. Alamak.
Semoga jangan sama dia Tuhan. Tuhan tolong jangan sama dia. Dipanggil dia, you. Coba, kalau saya bilang Tuhan gak menjawab doa, macam mana ini? Saya bilang jangan, dipanggil dia, you katanya gini. Nggak sopan kan? Kita ingat hamba Tuhan kan? Saya langsung bilang, good morning sister. Good morning. Saya hitung obrolan kami hanya kurang dari 2 menit. Dan yang saya ingat sekali pertanyaannya hanya 3 atau 4. Pertama, ngapain kau ke Amerika katanya? Saya bilang saya mau liburan ke Disneyland. Saya sebutkanlah semua tempat. Dan saya mau ketemu pendeta saya seorang pendeta kan. Siapa tahu dia takut sama pendeta kan. I'm a pastor, saya bilang. Baru dia tanya lagi, siapa yang bayarin kau? Nah ini pertanyaan yang berbahaya kan. Saya bilang gereja saya, GKKI Rosdale, saya bilang. Kok bisa? Kok mau mereka bayari kau? Karena mungkin kok liburan dibayarin. Saya bilang lah gereja kami luar biasa. Pendetanya liburan dibayarin. Oke, mana suratnya? Untungnya, ini menarik. Saya ada undangan dari Amerika, sudah. Tapi tiba-tiba waktu sebelum hari Minggu nih saya pergi ke Jakarta. Hari Sabtu saya sama istri doain kan, baru muncul ide bikin surat juga dari gereja. Jadi kami buat, pertama suratnya enggak terlalu bagus. Saya print, tapi istri saya lihat, ini gunanya. Istri itu kadang-kadang ada hikmat yang lebih, Bapak Ibu ya. Ya bapak-bapak ya. Ada momen-momennya, enggak selalu. Istri langsung bilang, iya. Jadi suami harus berhikmat juga. Harus dicek. Jadi dia bilang, kayaknya harus perlu ditambahin kata-kata ini katanya. Saya pikir iya juga ya. Jadi kami revisi. Saya suruhlah Joshua print dan ditandatangani Ibu Deborah pagi-pagi. Tiba-tiba saya mau khotbah nih. Joshua bilang, Pak, perinannya hilang Pak. Saya bilang, kau carilah sama Bu Rizda. Akhirnya dicari jam 11 atau jam berapa ditandatangani Ibu Deborah dengan pena yang mahal. Karena agak tebal tanda tangannya. Atau spidol, gak tahu lah itu. Waktu dibacanya surat itu, mungkin dilihatnya namanya gak tahu lah ya. Atau tanda tangannya, dia bilang, congratulations, selamat. Engkau dapat visa. Habis ini yang minta tanda tangan Bu Deborah bayar. Bukan masalah itu loh, lihat. Padahal yang saya harapkan, yang saya doakan adalah bukan sama ibu itu. Saya pikir celakalah ini. Udah rayakan sama Pak Firman lagi, udah keluar duit Pak Firman merayakan ya. Baru dipulangkannya orang. Tapi tidak ada kejadian buruk yang terjadi sama orang baik, orang Kristen, orang percaya. Tapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Mungkin hari ini engkau merasa itu buruk. Kalau saya mungkin hanya beberapa menit langsung saya lihat kebaikannya. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun. Tapi percayalah, tidak ada kejadian buruk yang terjadi. Hanya saja engkau sedang dalam proses itu. Amin. Yang dipikirkan Tuhan adalah bagaimana membuat yang baik dalam hidup. Makanya lagu tadi luar biasa memberkati saya. Ternyata kita ada di pikiran Tuhan. Kita ada di tangan Tuhan. Kalau orang bilang sekarang itu ditato. Kalau tato Pak Meltari ular di gelas. Ternyata ini ya farmasi. Tapi kalau ada tato Tuhan itu nama-nama kita. Amin. Dilihatnya, diingatnya kita. Selanjutnya, Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi antara jam 12 sampai jam 3 itu menurut ahli adalah momen-momen yang paling menyakitkan di kayu salib. Jadi sendi-sendi pun udah, karena kan ketarik, bayangkan ya. Yang menopang kita itu di sini kan, sama di sini. Ditarik itu dan mungkin sudah bergeser pakunya. Karena menahan tubuh
yang berat. Yesus saja yang six pack mungkin berat, apalagi saya mungkin ya perut saya agak maju gini mungkin lebih ketarik lagi. Dan bayangkan sebelum itu dia sudah dipukuli, dicambuk, katanya dia dicambuk berapa kali? 39 kali. Sebuah gambaran atas semua jenis penyakit itu kalau dikategorikan ada 39. Makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Jadi dicambuk dia, baru dimasukkan dia ke dalam penjara yang kotor. Saya percaya pasti itu kalau luka-luka kena kotor itu mungkin udah terjadi infeksi, mungkin demam. Baru dia jalan, dia bawa salib itu jaraknya sekitar 50 km. Dan saking susahnya kadang dia jatuh, katanya dia tangannya gak sanggup. Dia terjatuh itu terjerembab. Bayangkan jadi sebelum naik ke salib pun dia sudah sakit banget. Makanya dikatakan wajahnya hancur, Alkitab bilang kan, dia tak nampak seperti manusia lagi. Jadi, kemudian di saat-saat seperti itulah muncul kata-kata ini. Dibilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya ingat satu cerita siswa di Biayu dulu, saya nggak usah sebut nama. Siswa Biayu, satu Indonesia, satu orang Nigeria. Jadi ternyata pendeta pun kalau sudah masuk dalam training bisa jadi kayak anak-anak sekolah lagi ternyata, berantem juga. Tahu masalah berantemnya apa? Karena masalah kopi. Jadi orang Nigeria ini bisa minum kopi 6 kali sehari. Sementara jatah kita ngopi hanya 2 kali sehari. Berarti dia akan memakan jatah orang lain 2 orang. Kalau dia minum 6 kali. Jadi si Indonesia ini adalah petugas yang memastikan jangan minum lebih daripada 2 kopi. Jadi mereka, si Nigeria ini merasa, oh aku sudah dewasa, aku pendeta besar segala macam. Ributlah mereka. Saking panasnya, si Indonesia udah bahasa Indonesia. Si Nigeria sudah bahasa Nigeria. Aku bilang, wah luar biasa, udah bahasa roh orang ini semua. Kenapa? Karena waktu kita marah, waktu kita sudah emosi, yang paling gampang keluar adalah bahasa ibu kita, adalah bahasa kita aslinya. Jadi kalau orang Batak marah bahasa Indonesia, mana enak? Jujurlah orang Batak, ya kan? Pasti bahasa Batak. Langsung keluar bahasa Batak itu. Nah, ini juga pada saat itu Tuhan Yesus, saat-saat dia menderita begitu, keluar bahasa aslinya, yaitu apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena dia yang paling menderita adalah pada saat itu, bukan karena waktu dia dipukuli, bukan karena waktu dia dipasangkan mahkota duri, bukan waktu dia diolok-olok, tetapi pada saat itu katanya Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Sebelumnya dia selalu bilang Bapa, 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 tapi hari ini di titik ini saja dia bilang apa? Allahku. Dia enggak panggil Bapa. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Bapa memalingkan wajahnya. Pada saat inilah semua dosa dunia ditaruhkan pada Yesus. Hubungan mereka putus. Di saat itulah Tuhan Yesus merasa paling sakit. Maka dia bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bayangkan waktu dia di Taman Getsemani, kalau saudara-saudara berpikir dia berdoa sampai keringat darah itu karena takut disalib, bukan. Yang dia takutkan adalah ini, mengalami perpisahan dengan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, katanya di Yohanes. Tiba-tiba dia harus berpisah, dan dia ambil itu agar saya dan saudara yang tadinya terpisah bisa bersatu dengan Tuhan. Yang tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan, kita menjadi musuh Allah, tapi hari itu Yesus yang dimusuhi Allah agar kita bisa berdamai dengan Tuhan. Amin. Roma 5 ayat 1 berkata apa? Haleluya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memilih agar dia
ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Bapa, agar kita hari ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hari ini kalau kau bertanya, apakah Allah Bapa mau berbicara kepadaku? Yes. Apakah aku sudah benar di hadapan Tuhan? Yes. Karena di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi hari ini yang saudara perlu tahu, Tuhan Yesus sudah ditinggalkan, Tuhan Yesus Allah sudah berpaling dari Dia agar kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Amin. Agar hari ini Tuhan Allah Bapa di sorga melihat kita senantiasa, melihat kita dengan kasih, mencurahkan kita dengan berkat-berkatnya. Masih ada 2 lagi ya. Oke, 6, biar cepat. Udah capek Raja main piano. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sini dia pertukarannya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ya, berkatalah ia, sudah selesai. Katakan sama-sama, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya nomor 5 atau nomor 6 ya? Nomor 5. Saya naik lagi. Tadi masih nomor 4 rupanya. Sengaja diam-diam. Nomor 5. Jadi dikatakan apa? Sebelumnya 29, dia bilang haus. Nah ini dia, jangan kita lewatkan ini. 29 atau 28 yang dia bilang haus. 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Oke, di sini dia. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Oke, kita lihat. Yesus katakan agar digenapi firman Tuhan, dia berkata, aku haus. Dan yang mereka sediakan adalah anggur yang dikatakan anggur asam. Ini adalah level anggur paling murah pada zaman itu. Ini disediakan tentara Romawi. Kalau mereka lagi mungkin haus atau orang yang disalib itu haus, mereka akan kasih karena nggak mungkin pakai cawan. Jadi mereka bisa colok-colokkan aja karena anggur murah, baru dibikin ke mulutnya. Jadi ini juga merupakan gambaran dalam hidup ini kita akan ada juga muncul rasa haus kalau kita tidak meminum anggur yang daripada Yesus itu. Jadi anggur Yesus bukan anggur murahan. Mujizat yang pertama dia lakukan adalah dia memberikan anggur yang terbaik. Jadi hari ini apa yang bisa memuaskan kehausan kita? Mungkin engkau haus hari ini, haus pujian. Mungkin dari kecil engkau enggak pernah dipuji oleh bapakmu, oleh mamamu. Mungkin kita dibanding-bandingkan sama orang lain. Lihat anak tetangga. Hari ini terimalah kehausanmu itu, dikasih Tuhan anggur yang terbaik. Dikatakan engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi hari ini Tuhan ngomong, engkau adalah anak yang paling kukasihi. Apa yang kau haus lagi? Engkau mungkin haus kasih sayang. Nah ini haus kasih sayang ini. Banyak loh. Perempuan yang ketemu Yesus di sumur adalah salah satu orang yang haus kasih sayang. Suaminya sudah berapa? 5. Baru yang bersama dengan dia bukan suaminya, 6. 6-6-nya tak bisa memuaskan dia dari haus kasih sayang. Ada rasa haus kasih sayang yang tak bisa dijawab oleh siapapun. Tapi hari itu dia ketemu Yesus, pria yang ke-7. 7 adalah angka sempurna. Dan hari itu juga kehausannya, dahaganya akan kasih sayang dipuaskan oleh Tuhan. Dia jadi misionaris yang luar biasa. Dia beritakan satu desa lari berduyun-duyun datang kepada Yesus. Hari ini engkau haus apa?
terimalah Tuhan katakan apa? Bukan lagi anggur yang murahan, tapi dia kasih kita anggur yang terbaik. Dirinya. Makanya nanti kita melakukan perjamuan kudus, dikatakan ambillah anggur ini adalah darahku. Agar apa? Memuaskan hausmu. Engkau tidak akan haus lagi. Baru yang keenam, kemenangan selesai tadi Yohanes 19 ayat 30. Jadi terjadi pertukaran, dikatakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah selesai? Jadi di kayu salib itu terjadi divine exchange, terjadi pertukaran ilahi. Itu yang dikatakannya sudah selesai. Misi Tuhan Yesus datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan orang berdosa, saya dan saudara. Jadi kita ketika dia katakan sudah selesai, orang-orang yang tadinya berdosa menerima kebenaran dari Tuhan. Maka saya ingatkan lagi identitas saudara hari ini. Engkau adalah orang-orang benarnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Doa saudara ini besar kuasanya. Ada temanmu sakit di kantormu, doakan. Tak usah panggil Pak Pendeta. Maunya Pak Pendeta pekerjaannya cuman khotbah aja. Karena semua udah tahu identitasnya. Istrimu sakit kepala, jangan langsung kasih Panadol. Doakan dong. Anakmu lagi mau ujian, doakan dong. Doamu besar kuasanya. Tetanggamu bergumul, doakan dong. Temanmu masih jomblo, doakan dong. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kenapa orang malas berdoa? Karena dia merasa dia berdosa. Harusnya kita adalah orang-orang yang rajin berdoa. Karena kita tahu doa kita didengarkan oleh Tuhan. Amin. Dulu kita orang-orang yang terkutuk. Karena dosa kita, maka Tuhan kutuk tanah, Tuhan kutuk semua. Nah, di kayu salib terjadi pertukaran. Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus terkutuk agar kita tak dikutuk lagi. Agar kita semua yang percaya kepadanya diberkati. Mungkin saudara bilang, Pak, dulu aku pernah pakai ilmu hitam. Ada aku makan dulu jampi-jampi dari kampung, dari dukun. Sepanjang kau terima Tuhan Yesus, kau tolak itu, kau batalkan itu, engkau tak dikutuk lagi. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Mungkin engkau ada kesalahan dulu, mungkin kau dikutuk oleh orang, disumpahin, kau enggak akan sukses masa depanmu, dibilangin semua. Mungkin Pak, aku hari ini menderita karena kutukan dia. Enggak. Sepanjang engkau hari ini di dalam Tuhan, kutuk tak lagi bekerja dalam hidupmu. Hanya ada berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Terima itu, identitasmu engkau orang yang diberkati. Sakit penyakit, karena orang dulu manifestasi dosa adalah sakit penyakit. Maka orang bilang hari ini aku sakit karena dosa. Enggak. Maka hari ini ketahuilah, dosa sakit penyakit sudah dibayar di kayu salib. Hari ini terimalah kesembuhan dalam hidupmu. Jadi kalau ada sakit, kata dokter, kemarin luar biasa kesaksian pastor siapa? Julian Chong. Dokter udah bilang enggak mungkin lagi, maksimal 60%, itu pun kalau pulih. Kalau enggak Pak, selamanya 30% dan tunggu waktu saja. Dia sempat down, wajar dong. Mendengar itu, jantung adalah organ paling vital dalam hidup kita. Tapi dia enggak mau menyerah, dia katakan, Tuhan engkau pulihkan jantungku. Kenapa? Karena sudah dibayar di kayu salib. Maka hari ini jika ada sakit penyakit yang engkau rasa sulit, yang engkau rasa dokter pun sudah menyerah, doakan. Saudaramu di kampung bergumul dengan sakit penyakit, doakan. Kenapa? Karena itu sudah dibayar. Jangan bayar apa yang sudah Tuhan Yesus bayar. Amin. Keterikatan. Engkau hari ini sudah dibebaskan. Engkau orang-orang yang merdeka. Sekali merdeka tetap apa? Merdeka. Udah merdeka dia. Yang tertolak, kita dulu yang tertolak. Yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah orang-orang tertentu saja, imam. Tapi hari ini kita bisa masuk ruang Maha Kudus itu. Kita sudah diterima Tuhan. Amin. Terakhir, sebelum kita lanjutkan, Lukas 23:46.
Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ini yang ketujuh. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati bukan karena disalibkan. Jadi kalau menurut para ahli, orang yang mati di kayu salib itu memakan waktu. Karena memang orang Romawi sengaja untuk membuat mereka menderita. Jadi paling lama mati itu 4 hari di kayu salib. Bisa dia 4 hari di situ menderita. Jadi sekitar dari 8 jam sampai 4 hari. Tapi Yesus mati lebih cepat daripada itu. Tahu kenapa? Bukan karena salib itu dia mati. Bukan karena sakitnya dia mati. Tapi karena dia serahkan nyawanya. Dibilangnya apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib bukan karena dia kalah. Bukan karena dia mati dipaku. Dia serahkan, dia pilih serahkan nyawanya buat saya dan saudara. Agar dia mati supaya kita menerima hidup. Maka kematian Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima hidup itu. Zoe, hidupnya Tuhan, hembusan nafas Tuhan. Jadi kalau kita bilang shalom, itu sebenarnya shalom itu maknanya luar biasa. Bukan sekedar damai lah. Shalom itu artinya kepenuhan Tuhan, wholeness. Jadi waktu kita bilang shalom ke rumah orang, kita ketemu orang shalom, kita WA shalom, itu dalam maknanya. Dan itu kita terima karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Jadi dari 7 kata-kata kalimat Tuhan Yesus ini kita bisa melihat ternyata dahsyatnya pekerjaan Tuhan di kayu salib. Hari ini saudara, mari kita lihat betapa sayangnya sama Tuhan sama kita. Ya, hari ini engkau tahu engkau dicurahkan kasihnya yang luar biasa. Maka nanti sebentar lagi kita akan ingat, kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat juga itu, darahnya, tubuhnya sudah diberikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, karena kematian-Mu di kayu salib, kami boleh hari ini berkata, Bapa. Kami hari ini boleh menikmati damai sejahtera dengan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati terobosan dari Tuhan. Kami boleh berbuah lebat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami boleh menerima semua ini, pengampunan-Mu, kasih sayang-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib. Biarlah kami boleh hidup Tuhan, menghidupinya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini juga kami mau mengingat seperti Engkau berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan Aku. Di malam di mana Engkau melakukan perjamuan terakhir, di saat Yudas memutuskan untuk mengkhianati Engkau berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan Aku. Biarlah Tuhan setiap kali kami melakukan ini, kami ingat Engkau. Kami ingat kasih-Mu Tuhan. Kami ingat pengorbanan-Mu. Kami ingat identitas kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena salib-Mu. Saya undang pengerja untuk maju ke depan.